Oke, jumpa lagi dengan saya Ari di tembolong.id dan kali ini kita akan membahas tentang mode repeater pada perangkat UniFi. Mode repeater pada perangkat UniFi dikenal dengan istilah mesh. Jadi kalau saya bilang mesh itu merujuk pada mode repeater ya. Sebelum kita melakukan setting, saya akan jelaskan beberapa poin penting tentang mode mesh pada UniFi ini. Jadi untuk yang pertama, mode ini hanya bisa dipakai oleh sesama perangkat UniFi. Semisal kita punya perangkat UniFi, kemudian kita ingin merepeaternya, maka kita juga harus menggunakan perangkat UniFi. Jadi nggak bisa kita pakai perangkat merek lain selain UniFi. Begitu juga kalau kita punya access point non UniFi, kemudian kita ingin merepeaternya, kita tidak bisa menggunakan UniFi. Jadi mode mesh atau repeater ini hanya bisa dipakai oleh sesama perangkat UniFi. Itu poin yang pertama. Untuk poin yang kedua, UniFi ini sudah dual band. Itu artinya sudah menggunakan frekuensi 2 GHz dan 5 GHz. Nah, untuk komunikasi antar perangkat UniFi di mode repeater ini, jadi perangkat UniFi dengan perangkat UniFi satunya dengan satunya itu komunikasinya bukan dengan frekuensi 2 GHz tapi menggunakan frekuensi 5 GHz. Tujuannya apa? Tujuannya biar koneksinya lebih stabil, tentu saja bandwidthnya dia lebih besar. Untuk yang selanjutnya, bagaimana kita mengaktifkan fitur ini supaya kita bisa pakai untuk mengextend atau merepeat sinyal dari UniFi? Caranya cukup mudah. Kita buka dulu untuk UniFi controllernya, kemudian kita masuk ke menu setting. Jadi kita harus hidupkan di settingnya, kemudian di alatnya. Jadi untuk yang pertama ini kita hidupkan di bagian di menu settingnya. Di menu setting, kemudian di bagian Wi-Fi yang paling atas, kemudian scroll ke bawah. Di sini ada menu wireless meshing. Kita centang kayak gini. Centang, kemudian di save. Ini karena sudah di save jadinya nggak keluar. Nah, untuk masalah tampilan, umpamanya tampilannya beda atau Anda masih pakai UniFi controller versi lama, baiknya di upgrade dulu. Soalnya untuk bandwidth channel frekuensi di 2,4 dan 5 GHz nya itu kalau yang versi lama itu cuman 20 MHz. Nggak bisa frekuensi channelnya itu 40 MHz. Jadi baiknya di upgrade ke UniFi controller yang versi terbaru. Nah, kalau tampilannya beda, untuk menyamakan ada di bagian sistem, kemudian di sini di legacy interface-nya ini centangnya ini dibuang, nanti tampilnya akan sama kayak punya saya ini biar tidak bingung. Setelah kita mengaktifkan fitur mesh di bagian setting, kemudian kita masuk ke perangkatnya. Jadi perangkatnya, syaratnya adalah perangkatnya sudah di-adopt dulu ya. Jadi udah masuk ke sini, baru kita bisa mengaktifkan fitur mesh-nya. Jadi masuk ke perangkat yang akan dipakai untuk access point dulu ya. Yang berarti untuk induknya. Contohnya adalah ini. Yang ACM Nani. Kita klik, terus masuk ke setting. Nah, pastikan ini yang use global settingnya jangan diaktifkan. Kayak gini, dimatikan. Biar kita bisa setting ini secara individual. Kemudian seperti biasa kita tentukan untuk radio channelnya, mau pilih berapa, kayak gitulah biasa ya. Kemudian bagian untuk mengaktifkan meshnya adalah di bagian ini nih, enable meshing. Kita enable kayak gini. Yang ini sebisa mungkin jangan pilih auto. Karena apa? Kalau pilih auto ini bisa berfungsi sebagai uplink atau sebagai AP-nya dan sebagai kliennya secara bersamaan otomatis. Takutnya nanti kalau kita punya banyak akses point yang dekat, contohnya kayak gini ya. Nanti kalau fitur auto takutnya gini. Umpamanya yang ini mati nih. Mati. Kemudian yang ini hidup, yang dua. Takutnya nanti ini connect ke sini atau sebaliknya. Nah, pas ini hidup, nanti ini malah sibuk connect dari sini ke sini. Nanti malah ini jadi nggak connect, malah kita repot. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, baiknya kita di set manual. Nah, untuk yang mode untuk access point-nya, yang ini yang Nani kan access point nih, topologinya seperti ini. Jadi yang ini Irun sama Sugeng connect ke Nani kayak gitu ya. Jadi yang Nani ini di set sebagai access point, berarti pilih yang downlink ini. Ini ada keterangannya nih kalau lupa nih, ada allow other AP connect to this AP. Maksudnya mengizinkan AP lain untuk connect ke sini kayak gitu kan. Berarti ini sebagai uplinknya. Tapi ini tulisannya downlink. Jadi kita tekan yang ini, pilih yang manual downlink. Kalau udah apply change kayak gitu.
intinya pas kita lagi nyeting itu koneksinya usahakan pakai kabel ya. Contohnya ini kan sudah jalan, jadi ini koneksinya nggak pakai kabel. Jadi tapi pas waktu setting usahain ini nyetingnya masih koneksi pakai kabel atau uplink-nya itu via kabel. Nah, untuk di perangkat yang ingin dijadikan repeater, pilihannya seperti tadi nih. Masuk ke menu setting, terus mesh-nya dihidupin, sini enable mesh. Kemudian pilihnya manual, yang di sini manual, uplink-nya di enable. Jadi uplink itu apa? Kita cek nih. Connect to other AP. Berarti kan ini bisa connect ke AP lain. Terus biasanya yang uplink priority ini biasanya belum nongol karena belum disetting. Nanti ini otomatis kok. Jadi tinggal dipencet aja. Intinya UniView ini udah cerdas. Jadi misal nih, yang penting udah disetting dulu kayak gini di controllernya. Seumpama nanti di sana dipasang tanpa ada koneksi LAN, ini kan ada koneksi LAN ke bawah yang UniView Nani ini. Maka uplink-nya otomatis pakai LAN. Uplink di sini diartikan bahwa link ke sumber internet atau ke router utamanya. Jadi kalau dia ada kabel nyolok ke sini, Ethernetnya hidup, berarti uplink si perangkat UniView ini otomatis akan ngambil dari kabel. Tapi kalau nggak ada, contohnya kayak gini, cuman ini dihubungkan ke PoE kayak gini ya. Ini juga dihubungkan ke PoE. Ini kan uplink-nya nggak kemana-mana nih. Dan yang di bawah ini nggak boleh dicolok kemana-mana yang dari PoE LAN-nya ini. Soalnya kalau sampai dicolok ke perangkat apa kayak gitu ya, nanti ini mode repeaternya dia nge-disable, nggak bisa. Jadi ini nggak boleh colok kemana-mana, cuman PoE powernya aja ke atas. Jadi ini nggak boleh colok kemana-mana ya, ingat itu. Kalau nggak nanti nggak jalan. Karena secara otomatis si UniView ini akan memilih uplink dari LAN. Nah, kembali ke bahasan yang tadi, kalau udah disetting kayak tadi nih, setting kayak gini, ini dicabut, kemudian dibawa ke site yang mau dipasang di mana, hidupin aja, nanti otomatis ini akan connect ke, kalau dapat sinyal dari ini akan connect. Jadi dia akan mengenali, akan detect perangkat ini udah di-adopt apa belum di controllernya kayak gitu. Kalau belum di-adopt, dia nggak bakal masuk ke controller, nggak bakal connect gitu. Jadi aman-aman aja, jadi nggak usah khawatir akan kebobolan, nggak mungkin. Nah, untuk mengecek perangkat yang udah terkoneksi apa belum, ya kita lihat di controllernya kayak gini. Ini kan ada 3 nih, Nani, Sugeng, Irun. Ingat nih, yang Nani ini ke Mikrotik, uplink-nya via LAN. Kita cek, kita buktikan ya. Cara ngeceknya di sini, Nani. Kemudian di bagian overview. Kemudian di bagian uplink-nya ini. Uplink-nya dalam kurung wired. Ya, artinya kan wired itu artinya kabel. Pakai kabel. Nah, di sini ada keterangannya nih. Ini yang atas nggak usah dipedulikan, uplink ini, karena ini agak ngaco, nggak tahu ini kenapa. Dari dulu kayak begini. Yang perlu diperhatikan yang ini nih, speednya FE 100 Mbps. FE itu fast Ethernet. Fast Ethernet itu ya 100 Mbps. Kalau yang 1000 atau 1 GB itu GBE. Tulisannya di sini nanti. Nah, ini uplink-nya yang Nani sebagai AP-nya tadi pakai kabel kayak gini bacanya. Kemudian kita cek yang Irun, yang ini di overview sama uplink-nya ini beda kan, bukan wired tapi wireless ya. Bukan wired tapi wireless. Kalau kita cek uplink-nya siapa? Nani, ini benar kalau di sini. Kemudian ini sinyalnya berapa? Ada nih, min 71 dBm. Kayak gitu. Begitu juga dengan untuk Sugeng, uplink-nya wireless. Ini kekuatan sinyalnya ada. Ini thread-nya juga kelihatan di sini, activity-nya kelihatan kayak gitu. Jadi ingat ya, pas setting si repeaternya ini kan si Sugeng sama Irun fungsinya sebagai repeater. Makanya di sini di bagian uplink-nya dia wireless karena ngikut ke AP yang Nani ini. Kalau yang AP Nani ini uplink-nya wired atau kabel karena topologinya seperti ini. Dan untuk mengantisipasi biar nggak error ini connect ke sini atau sebaliknya ketika si Nani ini down atau mati, ini caranya tadi di bagian setting, di yang
untuk mode di perangkat yang dijadikan repeater ya, ini pilihnya manual nih, enable meshingnya pilih manual, terus centang yang ini. Kalau bingung ini milih uplink apa downlink, gini ada tooltipnya, tinggal dideketin gini ya, connect to other HP, berarti kan dia connect ke HP lain, berarti ini dia fungsinya sebagai repeater. Kalau yang downlink ini fungsinya sebagai akses pointnya kayak gini. Yang nani ini modenya itu downlink kayak gini. Oke, gampang kan kayak gitu doang settingnya. Lalu fitur ini baiknya kapan digunakan? Nah, pesan saya, terlepas dari kita dimudahkan nggak narik-narik kabel ya, tapi ada batasannya. Bagaimanapun untuk koneksi paling bagus adalah koneksi via kabel atau uplinknya itu kabel. Jadi usahakan kalau memang bisa narik kabel, usahakan uplink dari UNIV ini adalah kabel supaya hasilnya maksimal, dia lebih stabil. Tapi kalau emang nggak mungkin narik kabel, terpaksa oke, pakai UNIV Mesh, fitur UNIV Mesh ini. Tapi perlu diingat, untuk fitur UNIV Mesh ini karena dia pakai wireless, tentu kualitasnya beda dengan yang pakai kabel. Jadi pesan saya, usahakan uplinknya itu pakai kabel. Jangan mentang-mentang ini bisa repeater, kemudian asal repeater aja, jangan. Kemudian si perangkat ini kan punya spek ya, jadi dia juga punya kapasitas. Jadi usahakan kalau speknya kecil, contohnya yang UNIV Mesh biasa ini, kalau saya kan pakainya kayak gini nih gambarnya nih, yang kayak pelanton ya. Ini kan speknya paling rendah nih biasa ya, usahakan maksimal 2 lah kayak gini. Ini kan cuman 2 repeaternya, tapi kalau perlu traffic yang besar terus klien juga banyak, yang dijadikan AP baiknya itu yang udah seri Pro, yang UNIV Mesh tapi yang Pro, itu harganya lebih mahal tapi kapasitasnya juga lebih besar. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Untuk cara settingnya sudah, untuk trik tipsnya, untuk dasar pengetahuannya sudah semua saya bahas tentang UNIV Mesh ini untuk mode repeater. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa. Thank you.